Oke, sebelum kita ngobrol dengan Bang Ian, seperti biasa saya ingin mengundang para pemirsa yang ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, atau mungkin yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, atau mungkin yang ingin berpartisipasi di dalam program wakaf ya untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Silakan kirimkan ke BSI ya, Bank Syariah Indonesia, dengan nomor rekening 111889988 atas nama YPM At-Tauhid Jakarta ya. Silakan konfirmasi bukti transfer ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ian. Kok jadi kayak orang Betawi ya, Bang Ian? Bang Ian. Masya Allah. Bang Ian, ini kita bicara apa nih? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Tagalog nih? Mix boleh. Oh, mix boleh. Mix. Masya Allah. Sudah lama di sini di Sudah lama di Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia sudah lancar ya? Sudah lancar. Dulu guru bahasa Indonesia siapa? Gurunya televisi, radio, sama akta. Oh, akta. Lihat oh, akta. Okay. Baca akta kan. Bukan di Blok M ya? Enggak. Masya Allah. Baik, nah pertama-tama nanti kita akan mendengar cerita dari Bang Ian. Bagaimana dulu Bang Ian dari masa kecil mungkin ya, kalau boleh ya. Dari masa kecil, terus pindah kemana, terus pindah kemana lagi, terus menjadi apa gitu ya mungkin ya. Ini yang sebenarnya pengen para pemirsa nih dengar gitu. Nah, saya gini Bang, apa namanya? Ini terutama untuk pemirsa yang ladies sama emak-emak milenium ini, ini sudah nungguin ini pasti ini. Nah, mungkin Bang Ian duduknya mundur sedikit. Oke, lebih santai ya, harus santai. Bukan, kata anak SMA sekarang gantengnya kelewatan. Oh ya, gitu. Ada aja Bang. Kalau kalian mundur dikit. Bukan gue yang ngomong ya. Baik, alhamdulillah. Nah, Bang Ian boleh cerita dikit nggak? Bang Ian ini lahir di mana? Ya. Oke, ya silakan Bang. Pertama dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ian Konsulta atau disebutlah Ian. Ian ya. Itu kebetulan aku punya nama Islam Bang. Oh gitu ya. Namanya Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf, ya. Masya Allah, itu dua nama yang paling yang paling ganteng itu katanya tuh. Itu dari istri sama dari mertua dikasih namanya. Oh, udah punya istri? Ya punya. Wah kecewa dong penonton ini dong, ladies sama mama nih. Mohon maaf ya, ternyata udah beristri. Jangan tahu istri kayaknya istri saya lagi nonton juga nih. Oh gitu ya, Masya Allah. Salam ya buat istri sama mertua ya. Halo. Oke, silakan terusan. Ya jadi pertamanya saya lahiran dari Filipina. Lahir di Filipina. Di kota mana? Di Manila. Oh, dari City ya. Jadi habis itu umur 10 kita udah pulang-balik Singapura. Jadi warga negara Singapura dan masuk wajib militer 2 tahun di Singapura ya. Di Singapura. Dan setelah wajib militer itu ya saya di bidang kopi. Oh. Barista. Sebutlah barista ya dulu ya namanya barista. Dan sekarang namanya ya ahli kopi lah. Jadi gara-gara kopi aku ada di Indonesia. Oh gitu. Ya itu ceritanya mau berbisnis kopi gitu dan bukan. Kebetulan saya di Singapura tuh kerja sebagai barista dan masuk kompetisi. Setelah kompetisi menang lagi jadiin kamu jangan ikut kompetisi lagi, jadi juri aja, jadi lebih menguntungkan. Jadi masuk sebagai juri di Singapura di kompetisi kopi dan masuk di dunia juga. Jadi pernah ke Malaysia, ke Filipina, terus ke Indonesia juga untuk juri, menjadi bintang tamu juri juga dari luar negeri. Nah, kenapa itu perspektif dari luar negeri itu butuhkan untuk jadi juri karena itu namanya netral kan, nggak ada aku kenal sama orang ini, aku kenal sama orang itu. Jadi kita sebagai pendatang di situ netral banget ya. Aku nggak tahu itu siapa. Mungkin sepertinya ada persepsi ini kopi kompetitor itu dari dulu udah kita nggak ada persepsi sama sekali. Jadi datang di situ siapa yang menang memang dari ininya mereka ya, kapasitasnya mereka jadi kompetitor, jadi champion gitu. Nah itu juara
sempat jadi juara barista begitu ya berarti ya. Sempatlah beberapa kompetisi Terus di Singapura. setelah itu menjadi juri Di untuk lomba barista. lomba gitu. barista. Wah, berarti sudah di atas barista ya berarti ya. Nah, jadi masuk itu jadi sebagai menjadi lebih baiknya di kopi ini, ya aku masuk Q grading. Q grading itu salah satu ahli kopi yang memberikan grade untuk specialty coffee atau commodity trades ya, atau apa namanya premium grade coffees gitu. Jadi menilai kopi ini grade apa gitu. Jadi dari pencium, pencicipan, dan lihat dari biji kopinya. Nah, maka itu dari situ akulah masuk di Indonesia. Nah, karena ada salah satu perusahaan, kalau aku bisa sebut atau enggak, salah satu perusahaan gula yang punya perusahaan kopi. Perlulah kopi. Ahli kopi yang masuk di Indonesia. Jadi aku masuk sini sebagai ahli kopi. Nah, maka masuk di Indonesia. Tahun berapa tuh, Bang? Tahun 2013-an lah. 2013. Jadi sekarang udah mau 10 tahun lah di Indonesia. Oh, udah lama. Alhamdulillah. Ya. Oh, kirain baru kemarin. Gitu. Kirain baru kemarin bahasa Indonesia udah lancar begini. Kebetulan bapak saya bisa bahasa Indonesia, gitu. karena dia kerjanya dulu di Karimun. Tapi tahunnya aku tahunnya doang 1, 2, 3, 4, 5. Tapi karena kita dari Singapura kan, kalau masuk di militer itu semua apa namanya cadence-nya ya atau ordernya itu pakai bahasa Melayu. Jadi kakak kanan pusing, kiri pusing. Jadi kalau masuk sini aku pusing. Jadi di situ ini harap ke kiri, ke harap. Jadi orang tua Bang Ian ini asli dari Filipina. Asli dari Filipina, Bang. Kalau di Filipina tuh ada suku apa aja? Nggak ada suku-suku sih. Ada tapi suku-suku, kita kalau dari Manila itu nggak ada suku. Tapi ya namanya provinsi. Dari provinsi mana? Kalau di sini, aku dari Jawa Tengah, aku dari Jawa Timur. Kalau di Filipina ada, aku udah Batangas. Kalau di sini namanya Betawi atau apa namanya Ambon atau Batak. Kita ada gitulah. Suku. Orang tua, berarti keluarga Bang Ian ini waktu di Filipina sebelum pindah ke Singapura ini semuanya Katolik? Katolik ya, kita lahiran Katolik dan sebetulnya saya lahir di gereja. Hah? Lahir di gereja? Laki di gereja, maksudnya itu... besar di gereja? Besar ya, besar di gereja. Grew up in the church? Gitu. I work in the church every day actually. Yang disebut itu ya, altar boy ya? Altar boy ya, betul. Altar boy itu putra altar gitu ya? Putra altar di sini namanya ya, altar boy. Putra altar itu berarti kan semacam kayak petugas yang membantu ritual di dalam kebaktian gereja. Betul, sama kebersihannya, sama organisasinya kita bantu semua. Kebersihan juga, kita bersih-bersih di gereja. Berarti putra altar juga sapu-sapu gereja gitu? Semua, sampai semua, pokoknya harus bersih lah. Oke. Jadi waktu umur 10 tahun? 10 tahun, itu pulang-balik Indonesia, pulang-balik Singapura sama Filipina. Singapura, terus terakhir baru tinggal di Singapura? Terakhir baru tinggal Singapura. Di Singapura berapa tahun berarti? Karena waktunya udah dipanggil di wajib militer, makanya saya udah tinggal di Singapura. Full. Sekarang orang tua juga tinggal di Singapura? Semua, alhamdulillah. Sudah menjadi warga negara Semua Singapura? udah. Jadi semua keluarga ya? Semua berapa keluarga. saudara? Aku ada 4. Semua laki-laki. Saya yang ketiga. Kakak-kakak saya itu sudah punya hidup sendiri lah. Saudara-saudara Bang Ian semua ganteng-ganteng juga semua? Ini saya bantuin nanya ya. Siapa tahu ya ada yang mau nanya kita kan. Semua anak Allah ya. Semua kita ganteng ya. Tidak ada yang jelek. Tidak ada yang jelek ya. Alhamdulillah. Ya karena lu nggak diet tadi suruh ngeliat lu. Kenapa sensi banget sih? Udah gaji. Kebetulan mix ya, Bang. Mix Spanish dari ada Spanish kakek saya full blood Spanyol. Terus ibu saya ada married dengan orang Filipina, jadi mix Filipino Spanish. Dan orang Filipina itu kebanyakan mix Spanish blood. Nama konsultan tuh itu Spanyol. Itu Spanyol ya? Spanyol, kebetulan. Itu tinggal tambah huruf N udah jadi konsultan tuh ya? Kebetulan aku konsultan. Sekarang konsultan? Waduh, Masya Allah. Dari konsultan jadi konsultan. Jadi konsultan. Iya. Jadi bisnis ya nama saya. Iya. Itu berarti memang nama given? Nama given name, that's my last name. Itu dari bapak saya. Spanyol. Saya pikir bapaknya namanya Ferguso gitu. Marimar ya gitu. Marimar. Masya Allah. Siapa?
Nggak, siapa yang nanya maksudnya? Maksudnya siapa yang nanya maksudnya? Sorry ya, di sini banyak bercanda ya. Bagus. Bagus ya. Dari penonton lebih senang juga ya. Nah, sekarang berarti selama di Singapura, apa namanya, sekolah juga semua grow up dari Singapura. Sekolah dari Filipina sama di Singapura. Tetap ke gereja Katolik berarti. Tetap masih gereja Katolik. Tetap jadi putra alta di Singapura. Di Singapura juga kebetulan masuk di Youth for Christ juga. Apa itu? Youth for Christ itu ini, yang di Katolik juga, ya, mereka punya komunitas pemuda gitu. Jadi Youth for Christ masuk, jadi choir juga. Wih, choir berarti jago nyanyi dong berarti dong. Kebetulan nggak bisa nyanyi, makanya bawa gitar aja. Alat musik aja. Alat musik aja. Jadi choir, alat musik, dan bantu-bantu juga di gereja. Berarti aktif ya di gereja? Aktif lah, aktif banget di gereja. Apalagi di Filipina sama di Singapura. Tapi waktu aktif di gereja nggak ada pengen jadi pastor gitu atau romo gitu? Kebetulan sebelumnya waktu aku masih di Filipina itu ibu saya, kamu mau masuk seminari atau apa? Ya kan gitu. tiap hari di gereja nih. Karena setelah dari sekolah masuk gereja kan kita kumpul anak-anak kan, kita kumpul di gereja. Ya, apa aja yang ada di sana ya kita makan bersama, beres-beres liga tiap hari. Kan tiap hari itu ada massesnya kan, jadi ada gerejanya. Jadi nah kita bantu-bantu juga lah. Dan kita ada shifting lah. Tapi tidak jadi masuk seminari? Kebetulan enggak. Enggak ya? Enggak sih. Enggak. Saya nggak usah nanya kenapa lah ya. Karena waktu itu saya sampai ikut-ikut Opus Dei, ikut-ikut Jesuits. Jadi ya banyak kenalan lah, pastor, banyak kenalan pendeta, atau yang orang mau jadi priest gitu. Jadi the life of seminary juga paham lah, ngerti. Karena udah naik gunung sama mereka atau aktivitas keluar kota, sama saya ikut sama mereka. Tapi waktu selama menjadi Katolik sering baca Bible? Baca sering baca ya. In English ya kan itu. Oh iya, in English, oke. Baca di Bible-nya. Oke. Ada beberapa yang saya masih ingat-ingat kan, tapi ya lupa-lupa ini sekarang nih. John 3:16 ya. The world, God so loved the world that He gave a son, gitu kan? The only son. His only begotten son. Only begotten son, betul. Ya itu lupa-lupa tapi ingat. Masih ada lah ya di memori ya. Memori lah. Nah, itu dididik lah dari situ. Kamu gereja, kalau nggak ada aktivitas di rumah, kamu di gereja. Aktivitas di sana lah. Pokoknya karena bapak saya itu di luar negeri, ibu saya ada di Filipina. Gitu. Tapi kadang-kadang ibu saya juga dampingin bapak saya di luar negeri. Jadi saya di sana di Filipina hanya nenek saya atau sama kakak saya lah yang dilihatin. Jadi baiklah saya di gereja tiap hari gitu. Jadi grow up in the church. Gitu. Grow up in the church. Wah, berarti benar-benar anak gereja gitu. Anak gereja sampai di sini pun. Waktu ke Indonesia? Saya waktu di Indonesia itu kata ibu saya, kamu hari Minggu selalu off. Kenapa? Kamu bantu aku deh di gereja di situ. Jadi gitu. Apa? Asher. Asher. Asher di gereja. Waktu di Indonesia di gereja mana? Gereja di Benteng itu. Katolik. Jadi putra altar juga? Bukan putra altar sih, lebih ke Asher saya. Asher aja. Asar itu yang ngedelin kantong itu bukan? Ngedelin kantong, tempat duduk yang perlu masih kosong kita cari untuk orang-orang. Ada teman saya tuh dari Asar bawa kantong gitu, habis selesai dia ambil dari kantong gitu. Oh ya? Nah itu udah dosanya dia lah di dalam. Bukan lu kan? Itu ke aku tuh. Lihat juga ya. Yang keluar 50. Tuh, lihat tuh. Tuh, sekarang baru confession tuh kan. Itu kan masih zaman iya. Tapi ada yang Buset, SMP udah tahu duit tuh. SMP udah tahu duit. Tapi dulu saya waktu itu saya ambil 50, masuk kantong saya balikin 100. Yang benar begitu. Itu benar. Yang benar begitu. Kembalian pos. Bisa juga ya. Tapi kan bener, masih mending gitu loh. Ngasih 100, karena dia niatnya 50, jadi dia ambil 50 buat kembalian gitu. Ya dulu kan harus belum ada Gojek, aku harus ada ongkos untuk ojek kan. Jadi untuk abang ojek. Ada aja kan. Baru ingat katanya. Mungkin baru ingat ya sekarang. Ingat itu. Gara-gara dia ngambilnya baru ingat. Oke.
Jadi ke Indonesia waktu itu umur berapa? Umur Sudah bekerja ya berarti. Coba Ya? kerja lah. 23, 24 lah kalau nggak salah. 23, 24. Wait, kalau kalkulasi saya benar ya, ya 25 Oh, 25-an lah. 25. Sekarang umur 36, berapa? 36. Jadi Oh, 36. 10-an, ya benar 10-an tahun. Oh, oke, maaf Mbak, ibu-ibu udah 36 nih. Kirain masih umur 25 ya. Nggak jauh beda sama Glenn ternyata ya. Oke. Cuman banyak kan Glenn kemana-mana gitu. Nah, terus di Indonesia 2013 ya? 2013-an ya. Oke. Nah, berarti mengenal Islam di Indonesia? Di Indonesia kebetulan. Oh, Sebelumnya di Singapura, karena di Singapura sudah. itu kan multiracial, multirasial ya? cultural, Ya. dan sebutlah multi universe juga ya. Ya, multi universe. Ada Thanos di situ. Ada Thanos. Ada juga ya aneh-aneh di situ. Iya. Multicultural, multiracial. Jadi di Singapura kan tetangga-tetangga kita itu ya agamanya Islam. Oh, begitu. Bahkan my best friend itu di Singapura itu orang Muslim juga. Oke. Jadi di dalam dalam satu kantor kan banyak juga yang beragama Islam. Ya. Kan kebetulan waktu itu di divisi saya itu aku hanya yang jadi bukan Islam. Oke. Semuanya Islam. Oh. Jadi kalau Jumatan ditinggal. Iyalah, masa dibawa. Aku ditinggal di kantor. Aku Kalau sudah sadar baru dibawa. Tapi ya kadang-kadang, Bang ikut dong, ya kan. Sendiri di kantor mah ini kan. Mau ikut Jumatan gitu. Mau Jumatan kan, tapi ya aku Terus? duduk di luar lihat. Oh. Nonton. Oke. Nonton. Oh, jadi Tungguin mereka karena kita makan siang bareng. ya? Oke. Oh, berarti di Singapura juga sudah tahu lah ya Islam ya. Tahu. Banyak juga kan Muslim di Singapura. Banyak. Ya. Oke. Terus ke Indonesia bagaimana kesannya? Nah, kesannya itu Indonesia saya kerja itu di Jakarta 3 tahun, habis 3 tahun pindah di Bali. Jadi ke 4 tahun. Kalau if the calculations right ya 2016 baru aku terima jadi Islam atau mualaf lah. Oke. Ya, mualaf. Sorry sebentar, saya ingin mundur sedikit ya. Kalau di Filipina sendiri itu kan Islam juga ada kan, banyak kan? Banyak, tapi di southern side. Southern side, oke. Philippines, Di like bagian Mindanao selatan area. ya. Mindanao area. Saya udah pernah juga di situ. Oh, Dan ya sepertinya kalau di situ ya pakai baju Muslim dikit Muslim lah. ya, oke. Kira-kira berapa persen sih kalau Muslim di Filipina? If the number is right, ya I should say 10, 20, 40% ya. 40, Yeah, and it's rising. It's going up. 40%. Ya, kalau di bawah di Mindanao itu banyak orang penduduknya banyak banget. I mean the whole Philippines. The whole Philippine, if the number is correct, yeah, it's about 40-ish lah. Now, 40. at the soft time. Oh, oke. It's rising. Yeah. Because there's a lot more becoming more in mualaf. There's already a Islamic center in Manila. Okay. There's also like we call it like. Ya. Oh. Ya, tapi memang di Filipina lihatnya, oh ini teroris. Ya, jangan lah, bukan. Tapi sekarang udah persepsinya berbeda karena kita udah di dunia yang lebih modern, banyak pengalaman, banyak yang kayak seperti gini ya, YouTube account dan yang tentang agama, jadi mereka lebih edukasi lah, lebih pendapat edukasinya tentang Islam. Ya, saya kan dulu sering nonton ya kalau di Filipina itu kan setiap kali mau Paskah ya, kan ada orang yang benar-benar disalib tuh. Pernah disalib? Disalib apa maksudnya disalib? Cross on the cross disalib. Ada, bukan Paskah ya? Bukan Paskah kok. Paskah dong, Ya. kan sebelum ini kan apa namanya? Perjamuan kudus kemudian disalib. During the Good Friday. Ya. Yes. Iya benar kan? Agung, Maksud ya. saya kan di Filipina ada kan memang seperti itu kan? Seperti itu. Jadi yang orang benar-benar disalib kan, dipaku benar-benar kan? Ada yang juga yang penitence ya. Iya. Jadi, Pernah ikut begitu? oh enggak. Oh enggak pernah disalib. Tangannya tidak bolong. Too much ya, enggak bolong. Kantong aja yang bolong. Kantong aja yang bolong. Oke. Tapi kalau sejarahnya di Filipina itu Islam dulu atau Katolik dulu yang masuk? Tahu nggak? Kebetulan, if we talking about the history ya, Filipina itu Indo-Malay Chinese yang pertama penduduk di Filipina. Dan sebelum-sebelumnya itu para sultan. Sultan-sultan. Nah, sultan-sultan ini Muslim atau datu-datu itu.
Nah, sultan-sultannya Kebetulan harus, ya Muslim. Muslim harusnya ya. Then the Spaniards came to the Philippines and Christian all the baptized all these Yeah. people. Then Yeah. lama itu Spanyol Spanyol, ya. Spanish era waktu itu conquered about moreover, if my history is correct, yeah, moreover 400 years, almost 700 years, if I'm not wrong. 700 years. Oh, Yeah, almost. Okay. If my history is correct, ya. Mhm. And I always fail my history. always fail my history. Always fail my history back then. Oke. Nah, kalau begitu di Singapura, apa namanya, Bang Ian sudah kenal atau mengenal Islam lah ya. Bagaimana dengan yang lain, Hindu, Buddha begitu? Tidak ada tertarik begitu atau bagaimana? Ya, di satu perusahaan kan kalau Chinese New Year gongsi-gongsi juga kan. Ya. Kalau Singapura kan ramai kan. kalau hari raya kita ikut hari raya juga, gitu Iya, kan. iya. Salaman juga, dan dapat angpau, dapat makanan kan. Gitu. Kalau Christmas ya semua Happy Christmas Oke, gitu kan. ya. Dapat kado juga kan, exchange Ya. gift dan segala ya. Jadi pokoknya di Singapura itu multiracial, multicultural, multi agama. Di dalam satu perusahaan itu agamanya lengkap ya, ada. Sampai bakal bos saya dulu kan Jewish kan, mereka saya ikut juga. Mereka kalau ada Ikut juga sahabat. enggak, bukan sahabat. bukan sahabat. Kalau ada event makan kan, ya kita Oh, ikut iya, kan, iya. gitu Iya, iya. kan. Saya pasti diundang kan, diundang. Kalau birthday-nya mereka ya Iya. ketemu orang beda-beda agama. Oke, jadi Bang Ian bersyahadat tahun 2016 ya? 16. 2016. Nah, pertanyaan saya nih, bukan seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya pengen nanya, kenapa kok meninggalkan Katolik? Apa yang membuat Bang Ian meninggalkan Katolik itu? Karena mungkin ya sepertinya istri ya, Oh, istri. Oh, Iya. untuk menikah waktu itu? untuk menikah. Oke. Untuk menikah. Ya, ya. Dan sebelum-sebelumnya, kebetulan saya punya nomor istri dulu, 2000 sekian lah. Masih di Jakarta. Dan setelah aku tinggalkan Jakarta, aku masuk di Bali, kerja di Bali. Saya masih ada nomornya tuh Oh, di HP saya kan. HP oke. saya belum ganti-ganti kan. Iya, iya. Kebetulan ada event di Jakarta, saya balik di Jakarta karena untuk event kopi. Iya, iya, iya. Dan malam kayak ya cari teman lah ya. Saya telepon Devi. Ini kan dulu ada staff saya namanya Iya, iya. Devi. Saya telepon, Dev, aku masih ada utang kamu, utang makan, bukan utang uang ya. Iya, 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 iya. I still have, I promise you some dinner, Iya, like iya. that kan. Ya ternyata Devi salah nomor, Bang. Oh. Itu Devi yang dulu. Namanya sama Devi. Devi juga. Jadi di handphone waktu itu tuh ada berapa nama Devi itu? 5, 6. Ada 2 nomor. Oh, 2 Devi. aja. Yang sama Devi. Devi juga. Terus- Yang lain Ratna, Dewi. Oh gitu ya, enggak ada. nanti marah loh dia. Devi, terus telepon, oh salah, sorry salah nomor. Oke. Terus, nah aku lihat nomornya di WhatsApp kan, oh ternyata ini yang tetangga saya dulu di apartemen. Iya, iya. Waktu saya pertama datang di Indonesia, saya tinggal di apartemen, tetangga saya ini, yang cewek ini, namanya Devi. Terus saya suka sih, saya udah lihat-liatin, tapi waktu itu aku pacar. Bahkan aku ambil nomornya di depan pacar saya dulu. Wah. Berani ya. Berani Bang, Iya, iya, tapi iya. kan namanya kan, namanya notaris, Iya. katanya lawyer. Oh, oke. Nah, jadi kalau ada masalah ke depan ya saya ambil nomornya kan. Jadi connections kan. Iya, iya. Ya, Oh, berarti saya ambil sekarang istri notaris ya berarti? notaris. Oh, oke. Nanti boleh minta nomor ya? Oh ya boleh, pasti. Kalau mau buat akte atau apa kan? Kita buka perusahaan bisa. Oh, boleh. Makanya konsultan ya? berarti. Betul, Oh, karena oke. konsultan. Iya, iya. Jadi firma Nah, hukum, nah itu. Itu mau buka firma Boleh, hukum boleh, tuh? boleh. Boleh ya? Cas mahal juga nggak apa-apa.